Bab 131. Memesan kamar. Dari Yancheng ke ibu kota provinsi, perjalanan darat memakan waktu hampir 10 jam. Saat mereka tiba di ibu kota provinsi, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Zhou Yu berkata pada Zhao Fei, "Feier, sudah malam. Carilah tempat untuk menurunkanku, dan kamu harus segera kembali ke sekolah." Petik 2. Mata Zhao Feier berbinar saat dia berbicara. "Kakak, apakah kamu melihat jam berapa sekarang? Sekolah itu sudah lama tutup. Bagaimana mungkin aku bisa kembali? Lagi pula, aku sudah menyetir seharian, aku sangat lelah. Saya perlu tidur nyenyak sekarang juga." "Tidur?" Zhou Yu terkejut, di dalam mobil. Zhao Feier menatapnya, "Tentu saja di hotel." "Baiklah kalau begitu, silakan saja. Kamu tidak datang." "Aku masih punya hal yang harus dilakukan," jawab Zhou Yu. "Sudah larut malam, apa tidak bisa menunggu sampai besok saja semua yang harus kamu lakukan? Lagi pula, ayahku menitipkan aku pada kalian semua, kalian harus melindungiku. Bagaimana jika terjadi sesuatu padaku saat aku menginap sendirian di hotel?" Mata indah Zhao Feier menatap Zhou Yu dengan iba. Zhou Yu ragu sejenak. Dia ingat ketika mereka pergi, Zhao Heng berkata Yu Changhai hanya bisa mengantarkannya ke keluarga Lin di ibu kota provinsi besok pagi, sepertinya tidak mendesak. "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke hotel untuk beristirahat." "Besar!" Zhao Feier berseru penuh semangat. Setelah itu, keduanya tiba di sebuah hotel bintang 5. Mereka mendekati resepsionis hotel. Zhao Feier segera menunjukkan kartu identitasnya. "Saya ingin kamar." Resepsionis menyambut dengan hangat. "Nona, halo, berapa banyak kamar yang ingin Anda pesan?" Wajah Zhao Feier sedikit memerah saat dia melihat ke arah Zhou Yu. "Zhou Yu, menurutmu berapa banyak kamar yang sebaiknya kita beli?" Zhou Yu dengan tenang berkata, "2. Zhao Feier diam-diam memutar matanya ke arah Zhou Yu. Orang ini, sama sekali tidak tahu apa-apa. Resepsionis tersenyum dan berkata, "Oke. Tuan, bisakah Anda menunjukkan kartu identitas Anda?" Kartu identitas. Zhou Yu terkejut. Dia benar-benar tidak memilikinya, lelaki tua itu tidak pernah repot-repot mencarikannya satu. Pada saat itu, dia melihat kartu identitas Zhao Feier dan langsung berkata, "Satu ruangan sudah cukup." Resepsionis itu tersenyum penuh pengertian. "Baiklah, silakan tunggu sebentar." Zhao Feier terkejut, tidak menyangka Zhou Yu tiba-tiba berubah pikiran. Mungkinkah itu? Detak jantung Zhao Feier tiba-tiba mulai bertambah cepat. Di dalam lift, Zhao Feier melirik Zhou Yu. "Zhou Yu, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Kau tidak mencoba memanfaatkanku, kan?" Zhou Yu berkata dengan malu, "Tidak, saya tidak punya kartu identitas." Petik 2. Wajah Zhao Fei membeku. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia memelototi Zhou Yu dan mendengus. Zhou Yu benar-benar bingung. Ada apa dengan gadis ini tiba-tiba? Apakah semua wanita di kota seperti ini? Setelah mereka sampai di kamar, Zhao Feier melemparkan tasnya ke tempat tidur dan kemudian meregangkan badan dengan lesu. "Saya kelelahan, saya akan mandi." Dengan itu, Zhao Feier langsung berjalan ke kamar mandi. Zhou Yu berjalan sendirian di dalam ruangan. Seperti yang diharapkan dari sebuah hotel bintang 5, hotel itu benar-benar mewah, jauh lebih mewah daripada rumah-rumah bata dan genteng di desa. Ya, balkonnya juga bagus. Bahkan tampak sedikit lebih nyaman daripada balkon kamar tidur Lin Luoluo. Bicaralah tentang iblis, dan dia akan muncul. Tepat pada saat itu, panggilan Lin Luoluo masuk, dan Zhou Yu menekan tombol jawab. "Halo, Presiden Lin." Suara Lin Luoluo dingin. "Kamu pergi kemana? Sudah larut malam, dan kamu masih belum pulang." Lin Luoluo sibuk dengan perusahaan sepanjang hari, saat dia pulang ke rumah pada malam hari, segalanya sudah tenang. Lin Chaodong, yang tidak ingin membuat Lin Luoluo khawatir, tidak menceritakan kepadanya tentang kejadian hari itu. Setelah makan malam, Lin Luoluo kembali ke kamar tidurnya dan berbaring di tempat tidur. Dia menunggu dan menunggu tetapi tidak melihat Zhou Yu kembali. Saat tengah malam mendekat, dia tidak dapat menahan diri untuk meneleponnya. Zhou Yu baru saja hendak menjawab ketika tiba-tiba, Zhao Feier menyembulkan kepalanya dari kamar mandi. "Zhou Yu, bisakah kamu mengambilkan ikat rambut untukku dari tasku?" Di ujung telepon yang lain, Lin Luoluo dengan jelas mendengar kalimat ini, dan wajahnya langsung berubah jelek. "Zhou Yu, dengan siapa kamu main-main sekarang?" Lin Luoluo meraung dengan marah. Raungan yang tiba-tiba itu membuat Zhou Yu ketakutan. "Presiden Lin, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, saya."
Zhou Yu belum selesai berbicara ketika Lin Luoluo menegurnya dengan kasar, jika kamu punya nyali, teruslah bermain-main di luar dan jangan pernah kembali. Dengan itu, Lin Luoluo menutup telepon. Zhou Yu tercengang. Itu dia, kesalahpahamannya sudah berkembang terlalu besar. Melihat ekspresi di wajah Zhou Yu, Zhao Feier bertanya. Zhou Yu, ada apa? Zhou Yu menghela napas, tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia bangkit, menemukan ikat rambut di tas Zhao Feier, dan menyerahkannya padanya. Zhao Feier tersenyum lucu. Terima kasih. Setelah berkata demikian, dia menutup pintu dan meneruskan mandinya. Sementara itu, Zhou Yu mencoba menelepon Lin Luoluo kembali tetapi mendapati bahwa dia telah mematikan teleponnya. Zhou Yu merasa tidak berdaya, memutuskan dia hanya bisa menunggu untuk menjelaskan ketika dia kembali. Dia biasa duduk di balkon, dengan sejumlah ki sejati muncul di telapak tangannya. Di bawah kendali Zhou Yu, masa ki sejati terus berubah bentuk di telapak tangannya, sebuah latihan yang meningkatkan kendalinya atas ki sejati. 1 jam kemudian, suara Zhao Feier tiba-tiba terdengar. Hah! Zhou Yu, ada apa dengan tanganmu? Bukan apa-apa, hanya latihan. Zhou Yu menghilangkan ki sejati dan menoleh. Saat berikutnya, dia membeku di tempat. Di sana berdiri Zhao Feier, terbungkus handuk mandi sutra di belakangnya. Handuk itu nyaris tak menutupi dadanya yang bidang, dan kulitnya yang putih memukau membuat darah Zhou Yu mengalir lebih cepat. Kaki giok yang setengah terbuka di bawahnya, lurus dan ramping, membuat napasnya semakin cepat. Pakaian gadis ini terlalu mematikan. Menangkap tatapan mata Zhou Yu yang begitu panas, Zhao Feier buru-buru menyilangkan lengannya di dada. Apa yang kamu lihat? Setelah mengatakan ini, dia tampak agak malu dan bergegas ke kamar tidur. Zhao Feier menyelam ke dalam selimut, wajah cantiknya memerah. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada Zhou Yu dengan pakaian seperti itu. Dalam perjalanan ke sini, dia menyadari bahwa Zhou Yu tampaknya cukup bodoh dalam hal percintaan. Jadi, saat sedang mandi, sebuah ide berani muncul di benaknya, dia ingin sedikit menggoda Zhou Yu. Namun kini, saat bersembunyi di balik selimut, dia tiba-tiba menyesalinya. Apakah leluconnya sudah kelewat batas? Yang dapat dipikirkannya hanyalah apakah Zhou Yu akan menerobos masuk. Dan jika memang begitu, apa yang harus dia lakukan? Bab 132 menerobos keluarga Lin. Malam ini, Lin Luoluo tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan suara gadis yang didengarnya melalui telepon. Apa sebenarnya yang dilakukan Zhou Yu di sana? Bagaimana mungkin dia tinggal dengan seorang gadis, dan dari apa yang terdengar, gadis itu sedang mandi? Tidak, itu salah, mengapa saya harus peduli dengan hal-hal ini? Aku tidak ada urusan apapun dengannya, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Tetapi, Lin Luoluo berusaha sekuat tenaga meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi dia telah kehilangan kendali sepenuhnya atas pikirannya. Lin Luoluo, karena marah, melemparkan bantalnya. Di sisi lain, Zhao Feier juga menderita insomnia. Awalnya, dia khawatir apakah Zhou Yu akan masuk. Kemudian, setelah beberapa saat, melihat Zhou Yu tidak masuk, dia mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak masuk. Mungkinkah itu? Apakah dia pemalu? Pada akhirnya, dia menunggu di kiri dan kanan tetapi tidak melihat tanda-tanda Zhou Yu. Dia ingin memeriksa, tetapi juga takut kalau Zhou Yu mungkin ada tepat di luar pintu. Berputar-putar dengan bimbang, malam pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Zhao Feier keluar dari kamar tidurnya dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Zhou Yu, setelah berlatih semalaman, tampak segar dan bersemangat. Dia memasang ekspresi terkejut. Feier, ada apa denganmu? Zhao Feier menatap Zhou Yu dengan marah. Bukan urusanmu. Bang! Zhao Feier membanting pintu kamar mandi dengan kuat. Zhou Yu benar-benar bingung. Apa yang terjadi di sini? Dia menggelengkan kepalanya. Feier, aku akan mengurus beberapa hal. Setelah kamu segar kembali, pergilah ke sekolah lebih awal. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berjalan keluar. Sementara itu, Zhao Feier bersembunyi di kamar kecil, membasahi wajahnya dengan air dingin. Sambil menatap dirinya di cermin, dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhao Feier, oh Zhao Feier, apa yang merasukimu akhir-akhir ini? Mengapa kamu terobsesi dengan pikiran-pikiran ini? Di kota provinsi keluarga Lin. Pagi-pagi sekali, keluarga Lin sedang sarapan bersama. Lin Zhaogui bertanya sambil makan. Kakak, apakah kita sudah mendapat kabar dari Yu Changhai? Mendengar ini, orang tua Lin Yuntian juga menatap Lin Zhaoxuan serempak. Lin Zhaoxuan menggelengkan kepalanya.
Yu Changhai tidak pernah menggunakan ponsel, dan kali ini dia pergi sendiri, jadi belum ada kabar. Kakak ketiga, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuan Yu Changhai, berurusan dengan keluarga Lin dari Yan Cheng hampir pasti. Petik 2. Jika tidak ada kejutan, dia mungkin sedang dalam perjalanan kembali dengan anak Zhou Yu itu sekarang. Lin Zhaogui memasang ekspresi jahat di wajahnya. Itu akan menjadi yang terbaik. Begitu kita menangkap anak Zhou Yu itu, aku akan memastikan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Tepat pada saat itu, seorang pelayan keluarga Lin bergegas masuk. Guru, seseorang baru saja mengirimkan sebuah paket dan meminta saya untuk menyerahkannya langsung kepada Anda. Paket apa? Kata Lin Zhaoxuan bingung. Pelayan itu segera menyuruh membawa paket itu masuk. Itu adalah kotak kardus yang tingginya sekitar setengah orang. Buka itu. Ya. Pelayan itu hati-hati membuka kotak itu dan kemudian melihat ke dalamnya. Saat berikutnya, terdengar teriakan. Ah! Wajah pelayan itu dipenuhi ketakutan, dia mundur berulang kali, lalu terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Anggota keluarga Lin lainnya yang sedang makan juga terkejut. Lin Zhaoxuan mengerutkan kening dan berkata, "Beraninya kau, apa yang kau bicarakan?" Para pelayan menunjuk ke arah peti itu dengan ketakutan. "Kamu, tamu Penatua Yu. Dia ada di dalam." "Apa?" Lin Zhaogui melangkah ke dada, menunduk, dan, setelah itu, tubuhnya gemetar, kulitnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Anggota keluarga Lin lainnya juga berkumpul. Ketika mereka melihat Yu Changhai di dalam peti, yang telah berubah menjadi manusia babi, wajah para anggota keluarga Lin dipenuhi dengan kengerian, bahkan banyak yang muntah. Bagaimana Penatua tamu Yu berakhir seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Wajah Lin Zhaoxuan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat itu, keributan teriakan datang dari luar gerbang utama keluarga Lin. Segera setelah itu, para penjaga dari balik pintu berlarian dengan panik. "Tuan, ada seseorang yang memaksa masuk ke keluarga Lin." Begitu Lin Zhaoxuan mendongak, dia melihat beberapa sosok terlempar, mendarat di tanah dan berteriak kesakitan. Orang-orang ini adalah pelindung keluarga Lin. Tepat setelah itu, seorang pemuda melangkah masuk. Lin Zhaoxuan menatap pria itu, ekspresinya gelap saat dia berkata, "Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke keluarga Lin seperti ini?" Zhou Yu dengan santai melirik kotak di samping anggota keluarga Lin, lalu berkata, "Apakah kamu puas dengan isi kotak itu?" Alis Lin Zhaoxuan berkerut. "Apakah kotak ini dikirim olehmu?" "Memang. Siapa kamu?" "Zhou Yu." Mendengar ini, semua anggota keluarga Lin terkejut. "Zhou Yu. Kamu adalah Zhou Yu." Lin Zhaogui meraung marah. "Kaulah Zhou Yu yang membunuh Sun Tianerku, beraninya kau datang ke keluarga Lin untuk mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu." Lin Zhaogui berteriak dan hendak menyerangnya. "Tunggu." Lin Zhaoxuan meneriakkan teguran. Semua anggota keluarga Lin menoleh ke arah Lin Zhaoxuan. Lin Zhaogui berkata dengan gembira, "Kakak, bocah ini datang menyerahkan diri untuk mati, mengapa kau menghentikanku?" Lin Zhaoxuan tidak menjawab, tetapi malah berbalik menatap Zhou Yu, tatapannya mendalam. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Lin dan harus mempertimbangkan beratnya situasi. Zhou Yu tidak akan datang ke pintu mereka dengan sombongnya dan melakukan hal seperti itu kepada Yu Changhai kecuali dia yakin. Kemungkinan yang paling mungkin adalah Zhou Yu memiliki pendukung yang kuat. Dia harus tahu siapa orang ini sebelum memutuskan bagaimana keluarga Lin harus menangani Zhou Yu. Memikirkan hal ini, Lin Zhaoxuan berkata dengan suara yang dalam. "Kalau tidak salah, kamu pasti punya yang mendukungmu, sebut saja mereka. Aku benar-benar ingin melihat, tokoh terkemuka mana yang menentang keluarga Linku." Zhou Yu berbicara dengan senyum yang tampaknya bukan senyum. "Kau terlalu banyak berpikir, Yu Changhai menemui ajalnya di tanganku." Lin Zhaoxuan mengerutkan keningnya. "Anda. Bocah sombong, aku memberimu satu kesempatan terakhir, suruh orang itu keluar, kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu sekarang juga." Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu terlalu banyak bicara, apa tidak ada habisnya?" Niat membunuh terpancar di mata Lin Zhaoxuan. "Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu dulu, kita lihat apakah orang di belakangmu masih bisa bersembunyi. Di mana pelindung keluarga Lin, lumpuhkan bocah ini untukku." Saat suara Lin Zhaoxuan jatuh, 3 orang ahli dengan energi internal yang besar melompat keluar dari kerumunan, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Bab 133. Akui kekalahan. Saat melihat ketiga pria itu, Zhou Yu memasang wajah jijik. Pada saat tinju mereka mendekat, Zhou Yu melayangkan tendangan. Bang bang bang. Ketiga lelaki itu menyemburkan darah dengan liar, terlempar mundur bagaikan bola meriam, dan menghantam tembok, tewas seketika.
Pada saat ini, keluarga Lin menjadi sunyi senyap. Wajah para anggota keluarga Lin dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap Zhou Yu. Anda harus tahu, untuk menjadi pelindung keluarga Lin, baik dalam penyempurnaan tubuh maupun penyempurnaan Qi, kultivasi seseorang pastinya harus berada pada puncak perolehan. Namun, 3 guru besar di puncak akuisisi telah dikalahkan oleh Zhou Yu dalam satu gerakan. Apa yang tersirat di sini? Jelaslah, kultivasi Zhou Yu setidaknya telah mencapai alam bawaan. Pupil mata Lin Zhaoxuan tiba-tiba mengecil, dan ketidakpercayaan terpancar di matanya. Dia mengira Zhou Yu punya pendukung, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, adalah seorang master bawaan. Mungkinkah itu? Apakah Yu Changhai benar-benar dibunuh olehnya? Tidak, mustahil. Bagaimana bisa ada seorang master bawaan yang begitu muda? Sulit dipercaya. Penatua Sun, Penatua Liu, tolong bertindak dan bunuh orang ini, teriak Lin Zhaoxuan. Saat suaranya jatuh, 2 pria tua dengan cepat muncul di hadapan Zhou Yu dari halaman belakang keluarga Lin. Keduanya, meskipun berambut putih, memiliki aura yang kuat dan mata yang tajam. Salah satu di antara mereka, yang dilindungi oleh Gang Qi, jelas merupakan ahli bawaan dalam penyempurnaan tubuh. Yang lainnya, dengan Qi sejati yang melonjak, merupakan pemurni Qi bawaan. Kedua pria itu menatap dingin ke arah Zhou Yu. Anak muda, keluarga Lin bukan tempat bagimu untuk mengamuk, berlututlah dan terima kematianmu sekarang. Zhou Yu tersenyum tipis. Bodoh. Setelah mengatakan itu, dia mulai bergerak. Zhou Yu menyerang dengan telapak tangan dari jauh. Ledakan. Gelombang panas yang mengerikan meledak seketika, menyerbu ke arah 2 tetua keluarga Lin. Wajah para tetua keluarga Lin berubah drastis, tidak menyangka serangan Zhou Yu begitu mengerikan, mereka segera mengedarkan teknik kultivasi mereka untuk membela diri. Akan tetapi, pertahanan mereka sama sekali tidak dapat menahan Nether Fire True Qi milik Zhou Yu. Pertahanan keduanya langsung jebol, gelombang panas yang mengerikan menghanguskan kulit mereka hingga hitam pekat. Ah! Mereka menjerit menyedihkan dan jatuh ke tanah, berguling-guling terus-menerus. Orang-orang dari keluarga Lin begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka kesemutan, mereka terus mundur, wajah mereka pucat dan dipenuhi teror. Teknik macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Lin Zhaoxuan menatap Zhou Yu dengan ekspresi datar, dia sekarang sangat yakin bahwa Yu Changhai telah mati di tangan Zhou Yu. Hal ini membuat hatinya dipenuhi rasa ngeri. Begitu muda, namun memiliki kekuatan yang mengerikan, jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Berbagai ekspresi berkelebat di mata Lin Zhaoxuan dan setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Zhou Yu, keluarga Linku mengaku kalah dalam masalah ini. Sebutkan syaratmu. Keluarga Lin bersedia memberikan kompensasi uang untuk menyelesaikan masalah ini, kata Lin Zhaoxuan. Kata-kata itu mengejutkan Zhou Yu. Dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke keluarga Lin dengan kemeriahan seperti itu dan membunuh begitu banyak orang, keluarga Lin benar-benar akan menyerah di bawah tekanan. Saat itulah Lin Zhaogui dan yang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Kakak, apakah kita benar-benar membiarkan kematian Tian tak terbalaskan? Saya tidak setuju, kita harus membunuh. Diam. Lin Zhaoxuan berbalik dan berteriak dengan marah. Lin Yuntian buta melihat Gunung Tai dan membawa masalah besar bagi keluarganya, dia pantas mati. Mulai sekarang, siapapun yang berbicara tentang balas dendam, terlepas dari statusnya, akan dihukum oleh hukum keluarga, tegasnya. Mendengar teguran Lin Zhaoxuan, Lin Zhaogui dan yang lainnya menutup mulut mereka. Namun meski mulut mereka tertutup, hati mereka dipenuhi kengganan. Melihat adegan ini, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu kepala keluarga Lin? Ya, Lin Zhaoxuan mengangguk dan berkata, saya adalah kepala keluarga Lin, Lin Zhaoxuan. Zhou Yu menyentuh hidungnya. Lin Zhaoxuan ini memang seorang karakter yang mampu membungkuk dan meregang. Akan lebih baik jika dia melawan, maka Zhou Yu bisa membenarkan pembersihan keluarga Lin yang katanya provinsial ini. Tetapi sekarang, dengan Lin Zhaoxuan yang menyerah sendiri, sulit bagi Zhou Yu untuk mengambil tindakan lebih drastis. Zhou Yu berpikir sejenak lalu berkata, pertama-tama, aku sama sekali tidak mempercayai kata-katamu, jadi jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, makanlah ini. Zhou Yu mengeluarkan pil dari sakunya. Pil yang ia racik di desanya itu tidak sepenuhnya mematikan. Namun itu bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Wajah Lin Zhaoxuan tegas saat dia melihat pil di tangan Zhou Yu, berkata, apa ini? Pil yang bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian, tentu saja, pil itu tidak akan aktif jika kau menepati janjimu seumur hidup. Mendengar ini, orang-orang keluarga Lin langsung menjadi marah. Kepala keluarga, ini tidak mungkin. Lin Zhaoxuan memberi isyarat agar mereka berhenti,
lalu dia mengambil pil itu dan menelannya dalam satu tegukan. Apalagi, selain itu, Lin Yuntian telah menyebabkan banyak masalah di Yancheng, keluarga Lin provinsi Anda harus mengganti kerugiannya. Bagaimana Anda akan menggantinya? Zhou Yu tersenyum tipis. Itu tergantung pada ketulusan keluarga Linmu. 10 miliar, seru Lin Zhaoxuan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. 15 miliar. Lin Zhaoxuan menggertakkan giginya. Zhou Yu masih menggelengkan kepalanya. Lin Zhaoxuan semakin tidak mampu menahan amarah yang muncul di dalam dirinya, dia meraung. 20 miliar, itulah jumlah kompensasi terbesar yang bisa diberikan keluarga Linku saat ini. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika uang tidak cukup, Anda dapat menambahkan barang lainnya. Apa maumu? Lin Zhaoxuan hampir berkata sambil menggertakkan giginya. Rumput bangau hitam, bunga 3, buah naga darah. Zhou Yu mencantumkan 6 jenis obat spiritual langka dalam satu tarikan napas. Itu saja. Seluruh tubuh Lin Zhaoxuan gemetar, tidak pernah ada orang yang begitu berani di depan keluarga Lin, dan dia, sebagai kepala keluarga Lin, dipaksa ke dalam situasi ini oleh seorang pemuda. Jika hal ini sampai terbongkar, wajah keluarga Lin, sebagai satu dari 7 keluarga besar di kota provinsi, akan benar-benar tercoreng. Dia ingin melawan Zhou Yu sampai mati, tetapi akal sehat akhirnya mengalahkan amarah. Baiklah, aku setuju. Bab 134. Pijat. 1 jam kemudian, Zhou Yu menerima transfer 2 miliar dari keluarga Lin, bersama dengan 6 jenis obat spiritual langka, dan ia melangkah keluar dari kediaman kota provinsi keluarga Lin. Setelah Zhou Yu pergi, Lin Zhaogui dan yang lainnya, dengan mata merah, tampak seperti hendak memakan seseorang hidup-hidup. Kakak, kenapa? Mengapa keluarga Lin kita yang perkasa harus tunduk pada anak ini? Saya tidak mengerti. Meskipun anggota keluarga Lin lainnya tidak berbicara, sorot mata mereka terhadap Lin Zhaoxuan dipenuhi dengan keengganan dan kebingungan. Lin Zhaoxuan berkata dengan dingin. Aku tahu kalian semua sangat marah, tapi aku bertanya, dengan kekuatan anak itu yang begitu hebat, bahkan 2 orang tetua kita pun tidak dapat menandinginya, siapa di antara kalian yang dapat mengalahkannya? Lin Zhaogui menahan amarahnya dan berkata, Kakak, mengapa tidak meminta Grandmaster Lei untuk bertindak? Grandmaster Lei, yang disebutkan oleh Lin Zhaogui, merupakan pendukung terbesar keluarga Lin di kota provinsi, dan kultivasinya telah mencapai ranah bawaan agung. Peringkat keluarga Lin di antara 7 keluarga teratas di kota provinsi didasarkan pada Grandmaster Lei. Lin Zhaoxuan berkata dengan dingin. Jika Grandmaster Lei ada di kota provinsi saat ini, apakah menurutmu aku perlu menelan harga diriku? Lin Zhaogui tertegun. Grandmaster Lei tidak ada di sini. Sebulan yang lalu, Grandmaster Lei diam-diam meninggalkan kota provinsi dan belum kembali. Melihat kekuatan anak itu, siapa yang bisa menaklukkannya tanpa Grandmaster Lei? Sebagai kepala keluarga Lin, aku menelan harga diriku dan menanggung penghinaan, semua itu untuk melindungimu, bukan? Menghadapi teguran Lin Zhaoxuan, Lin Zhaogui dan yang lainnya merasa malu. Maafkan aku, kakak, aku salah paham. Lin Zhaoxuan melambaikan tangannya, matanya berkilat penuh kebencian yang dingin. Begitu Grandmaster Lei kembali, aku akan memintanya bertindak, membunuh Zhou Yu, dan menghapus penghinaan yang diderita keluarga Lin hari ini. Dalam hati Lin Zhaoxuan, selama Grandmaster Lei bergerak, Zhou Yu akan hancur. Keluarga Lin lainnya berpikiran sama. Setelah meninggalkan keluarga Lin, Zhou Yu kembali ke hotel. Kembali di hotel, dia mendapati Zhao Feier masih ada di sana. Mengapa kamu tidak kembali ke sekolah? Tanya Zhou Yu dengan heran. Zhao Feier menunjuk lingkaran hitam di bawah matanya dengan kesal dan berkata, lihatlah aku sekarang, bagaimana aku bisa pergi ke sekolah dengan penampilan seperti ini. Zhou Yu terdiam. Itu hanya beberapa lingkaran hitam. Apakah Anda ingin saya menekannya untuk Anda? Ya, silakan, Zhao Feier mengangguk cepat. Zhou Yu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan sekitar mata Zhao Feier. Sementara itu, neter fire truki mengalir perlahan dari jari-jari Zhou Yu ke kulit Zhao Feier dengan kecepatan yang sangat nyaman. Wajah Zhao Feier menunjukkan ekspresi nyaman. Wah, enak sekali rasanya, Zhou Yu, kenapa tanganmu begitu hangat? Zhou Yu tersenyum tipis. Itulah Ki sejati. Sudah selesai, sekarang kamu sudah baikan. Zhou Yu melepaskan tangannya. Ah, hilang begitu saja. Mata Zhao Feier melebar karena terkejut. Zhou Yu menekan mereka kurang dari 1 menit. Dia segera berlari ke cermin untuk memeriksa, lalu berseru. Wah, sungguh menakjubkan. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang sepenuhnya. Zhou Yu tersenyum tipis. Bukan masalah besar. Sekarang, bisakah kamu pergi ke sekolah?
Senyum Zhao Feier langsung membeku, dia cemberut dan berkata, "Jadi kamu begitu bersemangat untuk mengantarku ke sekolah, ya?" Zhou Yu menggaruk kepalanya. "Aku sudah berjanji pada Paman Zhao. Anda." Pada saat itu, tok tok tok. Serangkaian ketukan terdengar di pintu. Zhou Yu membukanya dan mendapati seorang pemuda tampan mengenakan setelan santai putih berdiri di luar. Pemuda itu sedikit terkejut saat melihat Zhou Yu. "Siapa kamu?" Sebelum Zhou Yu sempat berbicara, suara Zhao Feier terdengar. "Hu Zilong, beraninya kau datang menemuiku?" Suara Zhao Feier terdengar marah. Dia masih ingat apa yang dikatakan Guru Hong sebelum meninggal, bahwa Hu Zilong mendekatinya hanya untuk bersenang-senang. Hu Zilong terkejut. "Feier, ada apa?" Zhao Feier menceritakan kembali apa yang dikatakan Guru Hong hari itu, dan setelah selesai, dia dengan marah berkata, "Aku tidak pernah membayangkanmu menjadi binatang yang tidak berperasaan." Wajah Hu Zilong tampak gelisah. "Sialan Iron Fist Hong, dia benar-benar menjebakku. Feier, kamu harus percaya padaku, aku tidak seperti yang dia katakan, aku sungguh menyukaimu." Melihat keduanya terlibat dalam perselisihan romantis, Zhou Yu tidak tinggal diam dan berbalik ke dalam. Keduanya berbicara di pintu selama lebih dari setengah jam sebelum menyelesaikan percakapan mereka. Zhao Feier mendatangi Zhou Yu dan berkata, "Zhou Yu, baiklah. Aku akan kembali ke sekolah bersama Hu Zilong dulu." Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. "Kamu baik-baik saja dengannya?" Pipi Zhao Feier sedikit memerah. "Tidak apa-apa, itu hanya salah paham." Zhou Yu mendesah dalam hati, berpikir bahwa kemampuan Hu Zilong dalam merayu seorang gadis sejuta kali lebih baik daripada dirinya. Jika dia memiliki keterampilan seperti itu, Lin Luoluo mungkin sudah berada di rumah sambil menggendong seorang anak sekarang. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. "Jika itu hanya salah paham, ya sudahlah. Kamu harus cepat kembali." Setelah mengantar Zhao Feier pergi, Zhou Yu menelepon Zhao Heng. "Paman Zhao, Feier sudah kembali ke sekolah bersama teman sekelasnya." Zhao Heng tertawa dan berkata, "Bagus, terima kasih atas usahamu. Kudengar kau memberi pukulan telak pada keluarga Lin kali ini, dan bahkan Lin Zhaoxuan, lelaki tua itu, secara pribadi meminta maaf padamu." Zhou Yu agak terkejut melihat betapa luasnya informasi yang didapat Zhao Heng, lalu dia menjawab sambil tertawa. "Semacam itu. Zhou Yu, aku harus memperingatkanmu, keluarga Lin di kota provinsi bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Lin Zhaoxuan mundur begitu cepat pasti sedang merencanakan sesuatu. Kamu harus berhati-hati." Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, jadi saya berencana untuk tinggal di kota provinsi beberapa hari lagi. Bisakah aku menyusahkan Paman Zhao untuk mengawasi pergerakan keluarga Lin?" "Tentu saja, tidak masalah." Setelah menutup telepon, Zhou Yu duduk bersila dan mulai berkultivasi. 2 hari itu berlalu dengan cepat. Selama 2 hari ini, keluarga Lin tampak pendiam, tampaknya benar-benar terintimidasi. Zhou Yu tidak berencana untuk tinggal lebih lama dan siap untuk kembali ke Yancheng. Tepat saat dia meninggalkan hotel, tiba-tiba teleponnya berdering. "Zhao Feier, bukankah gadis itu baru saja kembali ke sekolah?" Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Zhou Yu menekan tombol jawab. Bab 135 Keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Melalui telepon, suara Zhao Feier terdengar mendesak. "Zhou Yu, apakah kamu masih di kota provinsi? Kakek buyutku tiba-tiba koma, bisakah kamu datang dan melihatnya?" Zhou Yu telah mengenal Zhao Jianfeng selama sekitar sebulan. Meskipun tidak lama, hubungannya dengan Zhao tua cukup dalam. Zhou Yu juga memiliki pemahaman tentang keluarga Zhao. Di Yancheng, keluarga Zhao sebenarnya hanya cabang Zhao Jianfeng. Dan Zhao Jianfeng memiliki kakak laki-laki bernama Zhao Jianlong. Zhao Jianlong menetap di kota provinsi dan juga menjadi kepala keluarga Zhao di sana. Kakek buyut yang disebutkan Zhao Feier mengacu pada Zhao Jianlong. Zhou Yu belum pernah bertemu Zhao Jianlong, dan Zhao Jianfeng jarang berbicara tentangnya, alasan hal ini tidak diketahui Zhou Yu. Karena Zhao Feier telah menelepon untuk meminta bantuan, Zhou Yu tentu tidak akan menolak, dia langsung setuju. Mengikuti pidato yang diberikan oleh Zhao Feier, Zhou Yu segera tiba di rumah keluarga Zhao di kota provinsi. Keluarga Zhao di kota provinsi. Pada saat ini, seluruh keluarga Zhao diselimuti suasana tegang. Zhao Jianlong, kepala keluarga Zhao dari kota provinsi, terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, dikelilingi oleh banyak tabib, beberapa di antaranya adalah para ahli dan profesor dari kota provinsi, dan yang lainnya adalah tabib ilahi terkenal dari berbagai tempat. Masing-masingnya terkenal. Namun, dihadapkan dengan kondisi Zhao Jianlong, mereka semua tidak berdaya. Di kaki tempat tidur, seorang pria parubaya penuh dengan urgensi. Dia adalah putra Zhao Jianlong, Zhao Jian.
Para ahli, para tabib, apakah di antara kalian benar-benar tidak ada yang dapat mendiagnosa penyakit ayahku? Kelompok ahli dan profesor semuanya tampak malu. Zhao, kami benar-benar minta maaf. Kemampuan kami terbatas. Dengan Tuan. Kondisi Zhao, saya khawatir hanya campur tangan salah satu dari 3 dokter suci saja yang akan cukup. Mendengar ini, Zhao Jian menjadi semakin gelisah. Di mana ia dapat menemukan salah seorang dari 3 tabib suci yang hebat dalam waktu yang sesingkat itu. Anggota keluarga Zhao lainnya juga mondar-mandir dengan cemas. Pada saat itu, Zhao Feier bergegas mendekat. Dia sudah kembali ke sekolah ketika dia tiba-tiba menerima telepon dan mengetahui tentang koma kakek buyutnya, jadi dia bergegas kembali ke rumah kakek buyutnya. Begitu Zhao Feier tiba, dia langsung menghibur. Paman, jangan panik, saya telah menemukan seorang dokter ilahi yang sedang dalam perjalanan. Keterampilan medisnya bahkan lebih hebat daripada Sun Xuansheng, sang tabib suci. Dia pasti bisa menyelamatkan kakek. Zhao Jian dengan penuh semangat meraih Zhao Feier. Feier, apa kamu serius? Siapa orang ini? Apakah itu Bian Shengyi, atau apakah itu tabib suci lainnya? Zhao Feier menggelengkan kepalanya. Paman, dia bukan salah satu dari 3 dokter suci yang hebat, dia. Pada saat itu, Zhao Feier tidak begitu tahu bagaimana cara memperkenalkan Zhou Yu kepada pamannya Zhao Jian. Tepat pada saat itu, Zhou Yu tiba. Zhao Feier segera menyapanya dan membawa Zhou Yu ke Zhao Jian. Paman, dokter ilahi yang saya sebutkan adalah dia, namanya Zhou Yu. Melihat Zhou Yu, Zhao Jian langsung tertegun. Zhao Feier memuji Zhou Yu setinggi langit, mengklaim bahwa dia bahkan lebih terampil daripada Sun Xuansheng. Dia mengira itu adalah salah satu dari 2 tabib suci lainnya, tetapi ternyata, itu adalah seorang pemuda, tampaknya baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dalam sekejap, kesenjangan psikologis yang besar hampir menyebabkan Zhao Jian pingsan. Dia berseru dengan marah. Feier, apa yang kau pikirkan di saat seperti ini? Kakek buyutmu sudah diambang kematian, dan kau masih saja bercanda. Zhao Feier dengan cepat berkata, Paman, bagaimana aku bercanda? Anda mungkin tidak percaya karena dia masih muda, tetapi keterampilan medisnya sungguh menakjubkan. Petik 2. Zhao Jian tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa menjadi seorang dokter ilahi. Dia sangat marah. Feier, kau benar-benar mengecewakanku, aku tidak punya waktu untuk memikirkan kejenakaanmu, keluarlah. Zhao Feier tampak dirugikan, tapi saat itu, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Tuan Zhao, tuan yang lebih tua, telah diracuni. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Zhao Jian terkejut, lalu dia menegur. Omong kosong. Begitu banyak ahli dan profesor di sini telah menguji segalanya menggunakan berbagai perangkat dan metode, timur dan barat, dan tidak ada yang mendeteksi adanya racun. Atas dasar apa Anda mengklaim bahwa ayah saya telah diracuni? Zhou Yu berkata dengan tenang. Racun yang menimpanya bukan racun biasa. Sambil berbicara, Zhou Yu menghampiri Zhao Jianlong, menggenggam lengannya, dan menyalurkan ki sejati ke dalamnya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke jari tengah Zhao Jianlong. Mendesis. Aliran darah hitam menyembur keluar. Melihat ini, semua orang terkejut. Sebelumnya, banyak ahli telah menguji darah Zhao Jianlong, dan tidak ada masalah. Bagaimana mungkin saat Zhou Yu menusuknya, darah hitam mengalir keluar? Zhao Jian segera mendekati Zhou Yu. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yu menjelaskan, penyakit yang diderita pasien bukan berasal dari racun biasa, melainkan sejenis ki sejati yang mengandung sifat racun. Ki sejati ini telah dimasukkan ke dalam tubuh pasien, tersembunyi di dalam meridiannya, dan metode normal tidak akan mendeteksinya. Pada saat itu, pandangan Zhao Jian terhadap Zhou Yu telah berubah total. Dokter ilahi Zhou, saya minta maaf, saya buta sehingga tidak mengenali Gunung Tai. Tolong beritahu aku, apakah kau bisa menyembuhkan ayahku? Kalau sebelum dia menguasai Netherfire Truki, dia tidak akan yakin. Namun sekarang, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Zhou Yu mengangguk. Zhao Jian gemetar seluruh tubuhnya, memohon, Dokter ilahi Zhou, tolong, obati ayahku. Selama kamu bisa menyembuhkannya, apapun syaratnya, keluarga Zhao Ku akan memenuhinya. Petik 2. Zhou Yu hanya tersenyum. Tidak perlu formalitas. Saya butuh ketenangan untuk perawatan ini, jadi yang lainnya, silakan pergi. Para ahli dan profesor lainnya masih ingin melihat bagaimana Zhou Yu akan memperlakukannya dan tidak mau pergi, tetapi mereka semua dengan sopan dikawal keluar oleh Zhao Jian. Tak lama kemudian, hanya Zhao Jian dan Zhao Feier yang tersisa di ruangan itu. Zhou Yu mengeluarkan jarum peraknya dan memulai perawatan. Bab 136 Zhao Jianlong.
Zhou Yu memegang jarum perak dan dengan cepat memasukkannya. Dalam sekejap, tubuh Zhao Jianlong dipenuhi dengan jarum perak. Kemudian, Zhou Yu menempelkan telapak tangannya di dahi Zhao Jianlong, dan ki sejatinya perlahan mengalir ke tubuh Zhao Jianlong. Saat Zhou Yu menyuntikkan ki sejatinya, tubuh Zhao Jianlong mulai memancarkan aliran gas. Gas-gas ini tampak berwarna abu-abu kehitaman, yang dengan jelas menunjukkan bahwa gas tersebut beracun. Zhou Yu menoleh ke Zhao Jian dan Zhao Feier dan berkata, "Kalian berdua, mundurlah, jangan menghirup gas-gas ini." Zhao Jian dan Zhao Feier segera mundur ke pintu, sementara Zhao Jian menyuruh seorang pelayan mengambil topeng untuk dikenakan. Sekarang, Zhou Yu sudah sepenuhnya terfokus pada perawatannya. Racun dalam tubuh Zhao Jianlong tersembunyi di seluruh meridiannya, dengan menggunakan jarum perak, Zhou Yu mampu menyalurkan ki sejati ke dalam meridian ini, memaksa racun keluar. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi mengendalikan truki memerlukan presisi yang sangat tinggi. Untungnya, Zhou Yu telah menghabiskan 2 hari berfokus menguasai pengendalian ki sejatinya. Meski begitu, butiran keringat mengalir di dahi Zhou Yu, satu demi satu. Zhao Feier, yang berdiri di samping, merasa cemas. Dia ingin maju untuk membantu Zhou Yu menyeka keringatnya tetapi takut mengganggu perawatannya. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas di sampingnya. Sementara itu, Zhou Yu, sambil membersihkan racun, semakin bingung. Siapa sebenarnya yang tega melakukan hal seperti itu untuk menyakiti Zhao Jianlong, bahkan menggunakan metode kejam untuk menyiksanya? Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Zhou Yu akhirnya menyelesaikan perawatannya, dengan tamparan di tubuh Zhao Jianlong, puluhan jarum perak melayang darinya. Zhou Yu mengulurkan tangan dan menangkap semua jarum perak. Selesai. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, sambil menyeka keringat di dahinya. Zhao Jian dan Zhao Feier bergegas mendekat. "Dr. Zhou, bagaimana keadaan ayahku sekarang?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Dia sudah keluar dari bahaya sekarang dan akan segera bangun." Begitu kata-kata itu terucap, Zhao Jianlong perlahan membuka matanya. Melihat ini, Zhao Jian dan Zhao Feier tampak gembira. "Ayah! Kakek!" Zhao Jianlong menggerakkan bibirnya, tampaknya mengerahkan upaya besar, dan berkata, "Apa yang terjadi padaku? Ayah, kamu pingsan. Apakah kamu tidak ingat?" Zhao Jian cepat-cepat menjelaskan. Kemudian, Zhao Jianlong tampaknya menyadari bahwa ia memang merasakan sakit yang hebat di seluruh tubuhnya sebelum kehilangan kesadaran. "Menyelamatkanku?" tanya Zhao Jianlong. Zhao Jian buru-buru menunjuk ke arah Zhou Yu. "Ayah, itu dia. Namanya Zhou Yu, teman Feier." "Zhou Yu." Zhao Jianlong berhenti, berbalik untuk melihat Zhou Yu. "Apakah kamu Zhou Yu yang sama yang menyelamatkan saudaraku Jian Feng?" Zhou Yu terkejut, tidak menyangka Zhao Jianlong benar-benar tahu tentangnya. Dia mengangguk. "Ini aku." Zhao Jianlong segera mencoba untuk duduk. "Zhao, tubuhmu baru saja pulih, lebih baik berbaring," sela Zhou Yu. Zhao Jianlong mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Zhou Yu, terima kasih. Kau bukan saja menyelamatkan saudaraku, tapi juga aku. Anda adalah seorang dermawan besar bagi keluarga Zhao kami." Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecut. "Zhao, kamu terlalu baik. Saya berteman dengan tuan yang lebih tua, Zhao Jianfeng, dan selain itu, dia juga banyak membantuku." Petik 2. Zhao Jianlong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Mulai sekarang, jika ada hal yang bisa dilakukan keluarga Zhao untuk Anda, beritahu saja saya. Kami akan melakukan yang terbaik." Petik 2. "Zhao Jian, apakah kamu mendengarnya? Mulai sekarang, Zhou Yu adalah tamu kehormatan keluarga Zhao. Penuhi permintaannya dengan sebaik-baiknya." Petik 2. Zhao Jian dengan cepat menjawab. "Ayah, aku mengerti. Zhou Yu, mulai sekarang, apapun yang kau butuhkan dari keluarga Zhao, katakan saja." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Baiklah. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, kamu bilang aku diracuni, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Zhao Jianlong. "Zhao, racun di dalam dirimu adalah jenis ki sejati yang sangat langka." "Ki sejati beracun?" Zhao Jianlong tampak bingung. Zhou Yu menjelaskan. "Seseorang memasukkan ki sejati yang beracun ini ke dalam tubuhmu tanpa disadari, bukan untuk membunuhmu secara langsung, melainkan membuatmu menderita." Petik 2. "Zhao, apakah kamu pernah menyinggung seseorang akhir-akhir ini?" Zhao Jianlong terkekeh pahit. "Dalam keluarga besar seperti kami, musuhnya terlalu banyak hingga tak terhitung, ratusan, mungkin ribuan, aku benar-benar tak tahu siapa yang tega melakukan hal seperti itu." Zhou Yu berpikir sejenak. "Bagaimana kalau begini, aku akan meninggalkan jejak ki sejati di dalam dirimu.
Jika seseorang mencoba meracuni Anda lagi, tanda ini akan bereaksi, dan Anda akan tahu siapa dalangnya. Petik 2. Zhao Jianlong dengan bersemangat menjawab. Itu akan bagus sekali, terima kasih atas usahamu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berbagi senyum kecil. Itu bukan masalah besar. Setelah mengatakan ini, dia menempelkan tangannya di perut Zhao Jianlong dan meninggalkan tanda ki sejati di dantiannya. Setelah semuanya selesai, Zhou Yu menyatakan, selesai. Sekarang, Tuan. Zhao, istirahatlah dengan tenang sebentar, dan kamu akan pulih sepenuhnya. Petik 2. Tolong atur tempat untukku. Saya butuh istirahat. Zhao Jian segera menurutinya dan segera mengatur akomodasi untuk Zhou Yu. Mereka menyiapkan halaman terpencil untuk Zhou Yu. Di halaman, Zhou Yu duduk bersila, dengan 6 jenis pengobatan spiritual diletakkan di depannya. 6 jenis pengobatan spiritual ini merupakan pengobatan bermutu tinggi yang diperolehnya dari Lin Zhaoxuan. Obat-obatan digunakan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Setelah merawat Zhao Jianlong yang telah sangat menguras kekuatan spiritualnya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengolahnya. Bab 137. Memurnikan roh menjadi kekosongan. Mengikuti metode orang tua itu, Zhou Yu dengan cepat menggabungkan 6 jenis pengobatan spiritual menjadi cairan obat. Kemudian, Zhou Yu meminum cairan itu sekaligus dan segera mulai mengalirkan teknik kultivasinya untuk menetralkan kekuatan obat. Saat ini dia berada di alam bawaan agung. Yang disebut alam bawaan agung adalah pemurnian ki menjadi pemurnian roh. Ketika pemurnian ki menjadi pemurnian roh dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat menembus alam bawaan dan mencapai keadaan melampaui yang biasa. Kultivasi Zhou Yu telah mencapai puncak pemurnian ki menuju pemurnian roh, namun dia belum berencana untuk menerobos ke ranah melampaui alam biasa. Karena orang tua itu pernah mengatakan kepadanya, setelah pemurnian ki menjadi pemurnian roh, jika seseorang menggunakan metode khusus, seseorang dapat lebih jauh berkultivasi menjadi pemurnian roh menjadi kekosongan. Memurnikan jiwa menjadi kekosongan adalah ranah tersembunyi yang tidak dapat berhasil dikembangkan tanpa teknik khusus. Namun setelah berhasil diolah, seseorang dapat mencapai indera ketuhanan. Dengan indera ilahi, seolah-olah seseorang memiliki mata Tuhan, mampu mengabaikan segala rintangan dan menyatukan segala sesuatu di sekitarnya ke dalam pikirannya, dan seiring peningkatan kultivasi, jangkauan indera ilahi juga akan meluas. Meskipun Divine Sense tidak meningkatkan kekuatan fisik seseorang, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas. Apa yang Zhou Yu coba lakukan sekarang adalah menerobos ke alam ini dan mengolah indera ilahi. Pada saat ini, di atas kepala Zhou Yu, aliran udara keemasan yang samar dan berkedip-kedip perlahan naik. Keadaan ini berlangsung selama 1 hari 1 malam penuh. Setelah 1 hari 1 malam, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya, cahaya menyilaukan melintas di matanya, lalu dengan cepat menghilang. Namun, senyum muncul di wajah Zhou Yu. Orang tua itu pernah berkata bahwa berhasil dalam 5 kali percobaan akan membuat seseorang menjadi jenius. Orang tua, aku yakin kau tidak menyangka aku akan berhasil pada percobaan pertamaku. Pada saat ini, Zhou Yu memperluas indera ketuhanannya, langsung menyelimuti area dengan radius lebih dari 10 meter. Dalam radius lebih dari 10 meter itu, setiap partikel debu di udara, semut di sudut-sudut dan celah-celah, atau serangga yang merayap di dahan-dahan pohon di halaman, semuanya terpampang jelas dalam benaknya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tepat pada saat itu, indera ketuhanan Zhou Yu melihat Zhao Feier berjalan mendekat sambil membawa makanan. Zhou Yu tanpa sadar mengarahkan indera ketuhanannya ke arahnya, dan seketika itu juga, dia hampir mimisan. Zhou Yu buru-buru menarik kembali indera ketuhanannya dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak menyangka benda itu bisa memungkinkan penglihatan sinar X. Tidak heran kalau lelaki tua itu berdiri setiap hari sambil menyeringai ke arah janda Wang melalui tembok. Sialan, itu terlalu cabul. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Zhou Yu bangkit untuk membuka pintu. Pipi Zhao Feier memerah. Wah, akhirnya kamu membuka pintunya, ini sudah seharian penuh dan semalam, kamu pasti bisa tidur. Zhou Yu terkekeh namun tidak memberikan penjelasan. Aku beristirahat sedikit lebih lama kali ini. Ini, aku sendiri yang masak. Kamu makan selagi panas. Zhao Feier meletakkan kotak makanan di atas meja. Zhou Yu tidak ragu-ragu, membukanya, dan segera tercium aroma harum. Tidak buruk. Petik 2. Benar sekali, menurutmu aku ini siapa, kata Zhao Feier dengan bangga. Beruntungnya kamu, ayahku mau makan makanan yang aku masak, tapi aku bahkan tidak membuatnya untuknya. Zhou Yu terkekeh dan duduk, mulai melahap makanannya. Zhao Feier menyaksikan dari samping, rona merah berbeda terpancar di wajah cantiknya. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Feier, ada apa?
Kenapa wajahmu begitu merah? Zhao Feier segera menutupi wajahnya. Benarkah? Sama sekali tidak. Zhou Yu meletakkan perkakas makannya dan menatap Zhao Feier, dengan tajam memperhatikan bahwa matanya dipenuhi pembuluh darah kecil. Merasa Zhou Yu menatap, Zhao Feier menjadi agak bingung dan segera menundukkan kepalanya. Namun Zhou Yu mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya. Feier, apakah kamu tidak bisa tidur beberapa malam terakhir ini dan merasa tidak bisa mengendalikan keinginanmu? Zhao Feier, yang terkejut dengan pertanyaan lugas Zhou Yu, langsung tersipu, melotot ke arahnya dan menyangkalnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meski dia menyangkalnya, wajah Zhao Feier malah semakin memerah. Karena apa yang dikatakan Zhou Yu tampaknya tidak salah. Akhir-akhir ini dia seringkali memiliki pikiran-pikiran impulsif seperti itu di dalam benaknya, dan dia berusaha keras untuk menutupinya karena hal-hal seperti itu terlalu memalukan. Reaksi Zhao Feier membuat mata Zhou Yu tiba-tiba berkilat penuh wawasan. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Zhao Feier. Zhao Feier melompat ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Yu mengerutkan kening dan berkata, ada yang tidak beres, kamu telah diracuni. Apa? Zhao Feier tampak terkejut. Saya telah diracuni. Racun jenis apa? Zhou Yu berkata dengan serius. Ini adalah jenis afrodisiak yang bekerja lambat. Umumnya, racun ini hanya menyebabkan Anda merasa panas dan kadang-kadang menimbulkan keinginan impulsif dalam pikiran Anda. Petik 2. Ketika saatnya tiba, jika seseorang menggunakan zat khusus untuk mengaktifkan racun di dalam dirimu, kamu akan benar-benar jatuh ke dalam kegilaan tak sadar, bergantung pada belas kasihan orang lain. Apa? Zhao Feier benar-benar terkejut. Zhou Yu, kau tidak membuatku takut, kan? Apakah ini benar? Zhou Yu tidak berkata apa-apa dan menggenggam tangan Zhao Feier erat saat gelombang ki sejati langsung mengalir ke tubuh Zhao Feier. Bab 138 Paviliun Wanbao. Setelah ki sejati beredar melalui tubuh Zhao Feier, Zhou Yu menarik ki sejatinya dan kemudian bertanya. Feier, bagaimana perasaanmu sekarang? Pipi Zhao Feier telah kembali normal, dia menyentuh wajahnya sendiri. Saya merasa sangat kedinginan. Saya belum pernah merasa sedingin ini selama periode ini. Apakah aku benar-benar diracuni? Dia selalu mengira itu hanya emosinya yang meledak. Dia tidak pernah menduga akan seperti ini. Keracunan itu pasti terjadi dalam sebulan terakhir. Coba pikirkan kembali, dengan siapa saja Anda berhubungan selama ini. Zhao Feier mengerutkan kening sambil berpikir, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Saya tidak ingat siapa orangnya. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di sekolah, dan ada begitu banyak orang di sana, saya. Zhou Yu berpikir sejenak lalu berkata, aku punya caranya. Dengan cara apa? Jangan bergerak. Aku akan menanam simpul segel ki sejati di dalam tubuhmu. Jika seseorang mencoba meracuni Anda lagi, itu akan memicu perlindungan ki sejati, dan Anda akan mengetahuinya secara alami. Petik 2. Baiklah, lakukan dengan cepat. Zhao Feier mengangguk cepat. Zhou Yu mengulurkan tangannya dan langsung menekannya ke dada Zhao Feier. Zhao Feier menggigil. Dia tidak menduga hal itu akan dilakukan dengan cara seperti ini. Dalam sekejap, pipinya yang baru saja kembali normal, memerah lagi. Setelah beberapa saat, Zhou Yu menarik tangannya. Selesai. Zhao Feier, dengan kepala tertunduk dan wajah merah. Terima kasih. Setelah berbicara, dia bangkit dan berlari keluar. Setelah berlari keluar dari gerbang utama, Zhao Feier menendang pohon di dekatnya, seolah-olah dia sedang menendang Zhou Yu untuk melampiaskan kekesalannya. Orang itu benar-benar menyentuhku. Dan dia membicarakannya dengan sangat serius, aku bahkan tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Setelah makan, Zhou Yu pergi memeriksa Zhao Jianlong. Zhao Jianlong sekarang bisa berjalan-jalan, dan melihat Zhou Yu datang, dia tampak gembira. Zhou Yu, bagaimana istirahatmu? Zhou Yu terkekeh. Cukup baik. Zhao, bagaimana perasaanmu? Saya merasa hebat. Setelah Anda merawat saya merasa seperti menjadi lebih muda 10 tahun. Zhou Yu, keterampilan medismu sungguh luar biasa, puji Zhao Jianlong dengan tulus. Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anda terlalu menyanjung saya, Tuan. Zhao. Zhao Jianlong sangat banyak bicara, terus-menerus memulai topik, mengobrol dengan Zhou Yu dengan penuh minat. Saat mereka mengobrol, pembicaraan beralih ke pasar barang antik. Zhou Yu tiba-tiba menjadi tertarik. Orang tua itu telah mengatakan kepadanya bahwa begitu dia berada di kota, dia harus mengunjungi pasar barang antik bila memungkinkan. Banyak harta karun yang pernah ia gunakan sebelumnya berasal dari hasil memulung di pasar barang antik. Sayangnya, Yancheng tidak memiliki pasar barang antik yang layak, sedangkan kota provinsi tersebut memang memiliki pasar yang besar.
Zhao Jianlong, mendengar Zhou Yu ingin pergi, segera menawarkan diri untuk menemaninya, tetapi Zhou Yu menolak. Dia menyuruh Zhao Jianlong untuk beristirahat dengan baik. Zhao Jianlong tidak punya pilihan selain setuju, akhirnya mengirim seorang sopir untuk membawa Zhou Yu ke pasar barang antik. Sesampainya di pasar barang antik, Zhou Yu memandang ke arah jalan yang seakan tak berujung. Jalan panjang itu dipenuhi pedagang di kedua sisinya, ramai dengan orang dan kebisingan, cukup ramai. Aku tidak menyangka pasar barang antik ini begitu besar. Zhou Yu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dia berjalan santai di sepanjang jalan sambil memandang sekelilingnya dengan santai. Setelah berjalan lebih dari 10 menit dan melihat ratusan stan, dia tidak melihat satu pun barang yang memuaskannya. Zhou Yu mengerutkan kening dan berkata, "Terlalu banyak barang palsu di sini. Ini tidak sebagus yang saya bayangkan." Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat. Tidak jauh di belakangnya ada sebuah toko yang didekorasi sangat mewah. Pavilion Wanbao. Indra ketuhanannya merasakan bahwa di dalam Pavilion Wanbao, tampaknya ada aura yang unik. Zhou Yu melangkah masuk dan dengan cepat melihat, di dalam konter, sesuatu yang tampak seperti kulit pohon tua. Kulit pohon anggur emas 1000. Ini adalah obat spiritual yang sangat langka. Dia tidak menyangka akan menjumpai satu pun di sini, dan dilihat dari usianya pasti sudah sekitar 100 tahun. Barang semacam ini nilainya sedikitnya 100 juta. Namun toko itu telah memberi label 8.000, dan di sampingnya tertulis, khusus diberikan untuk He Shou. Orang-orang di toko itu sebenarnya menjualnya sebagai He Shou biasa. Zhou Yu segera membayar dan membeli kulit pohon anggur 1000 emas. Tepat saat dia hendak pergi membawa barang tersebut, tiba-tiba seorang pria dan seorang wanita masuk ke toko. Wanita itu sangat cantik, kulitnya agak kemerahan dan matanya bersinar-sinar, memberinya kesan energi yang hampir luar biasa kuatnya. Di sampingnya ada seorang pria. Melihat pria ini, Zhou Yu terkejut. Hu Zilong. Hu Zilong tidak menyadari kehadiran Zhou Yu, dia sedang tersenyum, berjalan santai bersama gadis itu, tangannya sesekali menyentuh bagian sensitif tubuh gadis itu. Setiap sentuhan membuat kulit gadis itu makin memerah, dan kilatan di matanya makin panas. Hu Zilong tampak menikmati melihat gadis itu menunjukkan ekspresi gembira seperti itu. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia dengan cermat memperhatikan bahwa kondisi gadis itu tampak sangat mirip dengan Zhao Feier. Indra ketuhanan Zhou Yu menyapu dirinya. Memang, gadis itu diracuni dengan afrodisiak yang bekerja lambat yang sama seperti Zhao Feier. Di mana di dunia ini bisa terjadi kebetulan seperti itu? Tidak diragukan lagi, peracunnya adalah Hu Zilong. Hari itu ketika Hu Zilong datang menjemput Zhao Feier, Zhou Yu mengira Hu Zilong hanya pandai merayu agar Zhao Feier senang dalam waktu singkat. Sekarang tampaknya, Hu Zilong memang menggunakan racun. Dia telah ceroboh saat itu. Hu Zilong tampak terhormat, tetapi ia ternyata merupakan sosok yang licik. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Di jarinya, sebuah jarum perak tiba-tiba muncul. Pada saat itu, saat Hu Zilong mengulurkan tangannya ke arah pantat gadis itu, Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu langsung masuk ke tengkuk gadis itu. Bab 139 beri Hu Zilong pelajaran. Dalam sekejap, gadis itu tersentak bangun. Begitu dia sadar, dia melihat tangan Hu Zilong di pantatnya. Tamparan. Gadis itu pun murka, mengayunkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Menjauh dari tamparan itu, Hu Zilong terhuyung mundur 2 langkah. Pada saat ini, di dalam toko, banyak orang memperhatikan kejadian itu, pandangan mereka tertuju pada keributan itu. Gadis itu berkata dengan marah. Hu Zilong, apa yang sedang kamu lakukan? Hu Zilong sejenak bingung untuk menjawab. Dia tidak mengantisipasi bahwa gadis itu benar-benar akan bangun. Merasakan tatapan sinis dari para penonton, Hu Zilong langsung menjadi marah karena malu. Dia melangkah maju dan meraih tangan gadis itu. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, Hu Zilong mulai menyeret gadis itu keluar. Gadis itu berteriak putus asa meminta pertolongan dan banyak orang yang menyaksikan kejadian itu bergegas maju untuk berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Namun 2 pengawal di bawah komando Hu Zilong melangkah maju dengan tatapan mengancam, membuat kerumunan di sekitarnya takut. Melihat pasangan yang tinggi, menakutkan, dan bertampang garang itu, tak seorang pun berani campur tangan lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan gadis itu diseret pergi, tak berdaya. Gadis itu berteriak putus asa. Saat itulah Zhou Yu melangkah maju dan memblokir pintu masuk. Biarkan dia pergi. Hu Zilong terkejut karena ada yang berani menghalanginya. Ketika mendongak dan mengenali siapa orang itu, dia terkejut. Itu kamu. Hu Zilong masih ingat Zhou Yu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh.
Apakah Feier tahu kau adalah binatang buas yang berpakaian manusia? Wajah Hu Zilong langsung menjadi gelap. Kau sedang mencari kematian. Tangkap dia, perintahnya, dan kedua pengawalnya bergegas maju. Kedua pria itu ahli dalam penyempurnaan tubuh, dengan kultivasi pada tingkat transformasi energi. Namun sayangnya bagi mereka, mereka menghadapi Zhou Yu. Dengan satu tendangan samping, Zhou Yu mengirim kedua pria itu terpental. Bang! Tubuh mereka terpental mundur, menghantam meja dan menghancurkannya berkeping-keping. Para pelanggan di toko mulai berteriak ketakutan dan berhamburan mencari perlindungan. Setelah berurusan dengan dua pengawal itu, Zhou Yu mendekati Hu Zilong. Wajah Hu Zilong memucat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Tanya Zhou Yu penasaran. Saya adalah anggota keluarga Hu di kota provinsi. Jika kau berani menyentuhku di tempat ini, kau akan mati dengan mengerikan. Petik 2. Zhou Yu tertawa dingin. Benar-benar. Aku baru saja melakukannya, bagaimana dengan itu? Dia mengayunkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan. Hu Zilong tidak mampu melawan dan terpental. Para pelayan toko tercengang ketakutan, dan setelah mereka tenang kembali, mereka segera meminta bantuan. Zhou Yu menoleh ke arah gadis itu. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu sekarang bergantung erat pada Zhou Yu seakan-akan dia adalah sedotan penyelamat hidupnya. Dia memegang tangannya erat-erat. Tolong, bawa aku pergi dari sini. Baiklah, tidak masalah, Zhou Yu setuju. Namun sebelum pergi, dia masih harus berurusan dengan Hu Zilong. Zhou Yu berjalan tegas ke arah Hu Zilong. Saat itu, mulut Hu Zilong mengucurkan darah, dan melihat Zhou Yu mendekat, dia pun mundur ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan tenang. Racun di tubuh Zhao Feier, itu perbuatanmu, bukan? Potong tanganmu sendiri, dan aku akan mengampuni nyawamu. Petik 2. Apa? Seru Hu Zilong kaget dan marah. Saya anggota keluarga Hu, kalau berani menyakiti saya, keluarga Hu tidak akan membiarkanmu lolos. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat ia gunakan untuk mengintimidasi dan melindungi dirinya adalah kekuatan keluarganya. Tetapi yang tidak disangkanya ialah Zhou Yu bahkan tidak tahu apa arti keluarga Hu. Lagi pula, meskipun Zhou Yu tahu, belum tentu dia akan takut. Melihat Hu Zilong masih berani berbicara tegas, Zhou Yu tertawa dingin. Tanpa membuang kata-kata lagi, dia akan mengurusnya secara pribadi. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan marah. Berhenti. Begitu kata-kata itu terucap, dua sosok melesat turun dari lantai atas. Salah satunya adalah pria parubaya, pemilik paviliun Wanbao, Kang Yuzi. Dan di sampingnya ada seorang tetua. Penatua ini memiliki kehadiran yang mendalam dan kuat, jelas seorang ahli seni bela diri. Kang Yuzi sedang minum teh di kantornya ketika dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari staf toko, yang mengatakan bahwa seorang keturunan keluarga Hu telah dipukuli di toko, yang membuatnya sangat khawatir. Keluarga Hu adalah salah satu dari 7 keluarga bangsawan besar di kota provinsi, dan jika keturunan mereka mengalami kecelakaan di paviliun Wanbao, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Kang Yuzi. Dia segera membawa serta Grandmaster yang merupakan pelindung paviliun perlindungan harta karun paviliun Wanbao. Melihat Hu Zilong dipukuli dengan sangat menyedihkan, Kang Yuzi segera menegur. Apakah kamu tahu siapa dia? Beraninya kau menyerang sekuat itu? Tidakkah kau akan segera meminta maaf kepada Tuan Muda Hu? Mata Zhou Yu menyipit saat dia menatap Kang Yuzi. Siapa kamu? Saya pemiliknya di sini. Karena kamu pemiliknya, kenapa kamu memihak tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, ekspresi Kang Yuzi berubah muram. Cukup bicaranya, apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Zhou Yu menjawab dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Ekspresi Kang Yuzi berubah dingin, dan dia mundur selangkah. Pada saat yang sama, tetua di sampingnya melangkah maju, matanya terfokus tajam pada Zhou Yu. Nak, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Terlalu banyak omong kosong. Zhou Yu tidak ingin membuang kata-kata dan segera bertindak. Ia menyerang dengan telapak tangan, tampak ringan dan mudah. Sang sesepuh mencibir dengan nada menghina, yakin akan keunggulannya, lalu melancarkan pukulan bergemuruh. Bang! Saat tinju itu bertemu dengan telapak tangan, wajah tetua itu berubah drastis dan dia menyemburkan darah, terpental mundur. Bab 140 Yeling. Grandmaster Seni Bela Diri. Kang Yuzi berseru kaget. Sang Grandmaster Bela Diri adalah seorang Grandmaster pelindung yang telah membayar sejumlah uang besar untuk dipekerjakan. Tanpa diduga, ia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pemuda ini. Dia segera bergegas dan membantu sang Grandmaster Seni Bela Diri berdiri. Sang Mahaguru Bela Diri, dengan gemetar, mengeluarkan obat penyembuhan dan menelannya dalam satu tegukan.
Pada saat ini, Zhou Yu mendekati Hu Zilong. Hu Zilong terus mundur, wajahnya dipenuhi teror. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu tidak berkata apa-apa dan hanya menjentikkan jarinya, menyemburkan dua aliran ki sejati. Dua lubang berdarah langsung muncul di lengan Hu Zilong. Hu Zilong menjerit kesakitan, jatuh ke tanah dan menangis tersedu-sedu. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu menoleh untuk melihat Kang Yuzi. Apakah kamu masih akan menghentikanku? Kang Yuzi, dengan wajah penuh kemarahan, hendak berbicara. Namun dia dihentikan oleh Grandmaster Seni Bela Diri. Sang Grandmaster Seni Bela Diri menggelengkan kepalanya pada Kang Yuzi. Biarkan dia pergi. Orang ini tidak boleh tersinggung. Petik 2. Kang Yuzi tidak mengerti alasannya, tetapi melihat sang Grandmaster Seni Bela Diri dengan ekspresi muram seperti itu, dia tetap mengindahkan kata-katanya dan minggir. Zhou Yu mendengus dingin dan kemudian pergi dengan arogan bersama gadis itu. Setelah Zhou Yu pergi, Kang Yuzi bertanya dengan cemas. Grandmaster, mengapa Anda membiarkan dia pergi? Sang Grandmaster Bela Diri menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang ini adalah seorang ahli bawaan. Apa? Kang Yuzi tercengang. Seorang master bawaan. Begitu muda, seorang master bawaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Grandmaster, apakah Anda yakin dia adalah master bawaan? Wajah sang Grandmaster menjadi pucat saat dia berkata. Tidak salah lagi. Lalu bisakah kamu memberitahu dari mana orang ini berasal? Sang guru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihatnya. Aku kenal sebagian besar master bawaan dari 7 keluarga besar di kota provinsi, dan aku yakin bahwa teknik kultivasinya tidak berasal dari 7 keluarga besar. Petik 2. Keterkejutan memenuhi mata Kang Yuzi. Sang Grandmaster benar, seorang master bawaan muda dengan asal-usul misterius seperti itu memang tidak seharusnya tersinggung. Dia terdiam sejenak, lalu memanggil beberapa orang untuk membawa Hu Zilong ke dalam mobil dan mengirimnya kembali ke keluarga Hu. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, biarkan keluarga Hu yang mengurus masalah ini. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao bersama gadis itu, dia akhirnya merasa rileks. Dia menatap Zhou Yu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Halo, namaku Yeling, terima kasih telah menyelamatkanku. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Terima kasih kembali. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Zhou Yu berkata sambil tersenyum ringan. Namaku Zhou Yu. Zhou Yu. Yeling terkejut. Nama itu terdengar seperti nama tunangan Lin Luoluo. Mungkinkah orang yang sama yang dibicarakan Lin Luoluo? Dalam ingatan Yeling, Lin Luoluo pernah mengeluh bahwa tunangannya sama sekali tidak berharga, tetapi Zhou Yu di depannya tampan, pemberani, dan merupakan seorang master bawaan di usia muda, sepenuhnya kebalikan dari tunangan Lin Luoluo. Melihat reaksi Yeling, Zhou Yu terkejut. Apakah kita saling kenal? Wajah Yeling sedikit memerah, dan dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Kita tidak saling mengenal. Petik 2. Baiklah, Zhou Yu, bisakah kamu memberiku informasi kontakmu? Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti ingin mengucapkan terima kasih dengan semestinya. Petik 2. Tanpa banyak berpikir, Zhou Yu memberinya informasi kontaknya. Setelah itu, Yeling naik taksi dan pergi. Begitu Yeling masuk ke mobil, dia langsung menelepon Lin Luoluo. Lin Luoluo berada di kantornya, dan ketika dia menerima telepon Yeling, dia tertawa dan berkata, Ling kecil, ada apa? Luoluo, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apakah tunanganmu ada di Yancheng sekarang? Mendengar nama Zhou Yu, Lin Luoluo langsung merasa kesal. Katanya dengan kesal, dia tidak ada di sini, siapa yang tahu kemana dia pergi untuk main-main? Dia tidak menghargai kamu. Bayangkan dia akan main-main sementara kau, si cantik, ada di sini. Lin Luoluo berkata dengan kesal. Saya tidak memiliki hubungan dengan dia. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Yeling menutup mulutnya dan tertawa. Luoluo, kamu benar-benar menyangkal perasaanmu yang sebenarnya. Bagaimana kalau begini, berikan aku nomornya, nanti aku akan memarahinya. Tanpa banyak berpikir, Lin Luoluo memberikan nomor Zhou Yu kepada Yeling. Mendengar nomor telepon yang disebutkan Lin Luoluo sama persis dengan nomor yang diberikan Zhou Yu padanya, Yeling langsung memastikan bahwa Zhou Yu yang baru saja ditemuinya memang tunangan Lin Luoluo. Pada saat itu, Yeling dipenuhi kebingungan. Zhou Yu jelas sangat luar biasa, mengapa Lin Luoluo berbicara buruk tentangnya? Keluarga Hu. Hu Zilong diturunkan dari mobil dan dibawa ke villa keluarga Hu. Seluruh keluarga Hu terkejut. Kakek Hu Zilong, juga kepala keluarga Hu, Hu Pingchang, melihat lengan Hu Zilong terkulai, darah berceceran di lantai, dan wajahnya dipenuhi amarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang, cepat pergi dan panggil dokter.
Tak lama kemudian, beberapa dokter ilahi terkenal dari kota itu dipanggil oleh keluarga Hu. Akan tetapi, para dokter menyibukkan diri selama lebih dari 1 jam, menggunakan segala macam metode, berkeringat deras tetapi tetap tidak banyak berpengaruh, mereka bahkan tidak dapat menghentikan pendarahan. Kepala keluarga Hu, luka-luka Tuan Muda bukanlah luka biasa, lukanya tampaknya disegel oleh Ki sejati seorang seniman bela diri, kami tidak bisa menangani ini. Petik 2. Apa? Hu Pingchang terkejut. Pada saat ini, jeritan Hu Zilong menjadi lebih tajam. Kakek, tolong selamatkan aku. Saya tidak ingin menjadi cacat. Zilong, jangan khawatir, kakek pasti tidak akan membiarkanmu menjadi cacat. Seseorang, cepat pergi undang Tuan. Taring berakhir. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya berpakaian jubah Tao masuk. Hu Pingchang buru-buru berkata, Fang, tolong selamatkan cucuku. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.